Gambiar, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya, seorang komedian yang kabarnya namanya ini terseret dengan dugaan penggelapan dana. Di pagi-pagi Gambiar kita hadirkan siapa, Wi? Yadi Sembako. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta meresahkan pelengkapnya. Semuanya silakan. Tinggalkan warang, aku tetap cinta walau tak bersuara. Biar satu cinta coba. Yadi Sembako di pagi-pagi Gambiar. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu. Selamat pagi, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kang Yadi. Terima kasih ya. Terima kasih. Besok kita ketemu lagi. Ana baru masuk. Ana baru masuk. Ini Kang Yadi, kita kangen Kang Yadi. Tapi seharusnya hari ini saya pesawat jam 5 subuh. Dari mana? Mau ke Malaysia harusnya. Ada acara apa? Tapi karena di sana nggak ada yang ngundang ya saya kemarin. Kirain serius. Bang Yadi, Pagi kocak aja. kalau ngundang-ngundang artis mah emang nggak takut karena katanya ngundang artis tapi nggak dibayar artisnya. Kalau Bang Yadi datang ke Malaysia atau tiba-tiba nggak dibayar, gimana? Jangan dijawab, kita lihat dulu ada kisru apa ya di Sembako. Coba menjelaskan dulu buat Sobat Ambiar apa yang sebenarnya terjadi. Ini berhubungan dengan sebuah acara ya. Iya, betul. Di sini. Eranya sini. Bapak yang lagi ngobrol dia kayaknya. Ini kan berhubungan dengan sebuah acara. Apa hubungan acara tersebut dengan Yadi Sembako dan ada Gus Anomnya juga di situ? Ya, betul sekali Kakak. Jadi acara itu memang penanggung jawabnya saya. Oke. Penanggung jawabnya saya dan saya juga ditunjuk jadi direktur di PT Gudang Artis Mintaraga itu. Jadi acara itu terselenggara dan IO yang melaporkan itu teman saya. Kenapa dilaporkan? Karena belum bayar. Kenapa belum bayar? Ya tanyakan lagi sama komisaris kenapa nggak ada dana yang masuk gitu kan. Oke, jadi ada acara nih, acaranya yang bikin ditunjuklah Yadi Sembako. Yadi Sembako Sebagai akhirnya direktur. menunjuk event organizer untuk menghandle acara tersebut. Betul. Event organizer tersebut merasa Melaporkan. bahwa tidak dibayar, ceknya kosong gitu. Iya, betul. Sehingga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Betul. Kalau menurut Yadi Sembako yang seharusnya bertanggung jawab siapa sampai akhirnya kok bisa mereka dapat cek kosong? Kalau dilihat yang bertanggung jawab di situ ada tanda tangan saya yang bertanggung jawab di acara. Tapi seharusnya Komisarisnya yang bertanggung jawab itu komisaris karena dia pulang duluan waktu itu. Jadi itu saya tanda tanganin. Dan kalau cek itu saya direkturnya ditunjuk ya, bukan saya mengajukan diri, saya ditunjuk direkturnya dan ada tanda tangan saya di situ. Oke. Tapi terlepas ditunjuk atau tidak ditunjuk, ketika ada tanda tangan di atas Cek. sebuah dokumen Ya, apalagi ini cek, betul. jadi tanggung jawab yang menandatangani dong. Itu yang tanggung jawab saya yang luar biasa, amat berat begitu kan ya. Jadi karena apa? Karena saya diyakinkan sama komisaris bahwa H-1 itu maksimal H-1 sudah ada dana masuk. Ya kan, jadi saya yang memerintahkan, yang diperintahkan untuk memberikan cek, tanda tangan deh. Padahal kita sudah tahu bahwa belum ada dana masuk, jadi apa ya namanya ya, pas hari H juga belum ada dana masuk, saya juga bingung dong gitu. lu kejar lah komisaris lu. Sabar ya. Bang Yadi, Bang Yadi kan biasa ya, maksudnya sebagai seorang entertainer, sebagai seorang pelawak, orang yang terjun ke dunia hiburan kan paham betul. Ini kan acaranya off air ya, Iya. event off air. Kalau buat artis event off air itu kan biasanya setidaknya ada down payment, ada DP yang masuk. Ada DP dulu. Itu dia, saya sudah bilang Apa banyak dianya? teman-teman yang mitra down payment ya kan, tapi beliau meyakinkan udah nanti pelunasan aja H-1 Oke. dari beliau. Ya saya sampaikan ke teman-teman, H-1 belum masuk dana juga hari Senin, ya saya sampaikan lagi ke teman-teman. Oke. Apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan, saya manut gitu kan. Tapi tetap Oke. Karena perform. beliau meyakinkan bahwa dana ada yang masuk. Acara tetap berjalan ya? Acara tetap berjalan sampai ada perjanjian dari pihak IO sore hari di hari H-nya itu. Jadi kalau nggak ada jaminan, gue nggak mau lanjutin bang.
begitu. Ya akhirnya komisaris ini menyerahkan jaminan 1 unit mobilnya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, nanti Bang Yadi boleh tanggapi juga ya. Dituding menipu Rp 198 juta Yadi Sembako. Ogah kerja lagi bareng Gus Anom. Di sini Gus Anom berperan sebagai apa, Bang Yadi? Komisaris. Komisarisnya. Jadi Gus Anom lah yang menunjuk Saya Bang sebagai Yadi. direktur dan penanggung jawab acara. Oke. Dari komisaris tersebut dia juga ditunjuk oleh satu brand tersebut untuk bikin acara gitu maksudnya. Tidak ditunjuk. Ini dia berkeyakinan ada investor yang memberikan. Ini acaranya tuh tujuannya buat apa sih? Pesta rakyat, tidak pakai pesta tiket. Komisarisnya ini salah satu pejabat atau bukan? Bukan, Pengusahanya. Anom itu dulunya saya kenal, diundang beliau, kenalnya tahun 2019 itu saya diundang pengajian dan Oke. Abang, kalau acara pesta rakyat berarti kan seharusnya berhubungan dengan pemerintah daerah dong. Betul. Iya, iya. Dananya juga kalau pesta rakyat biasanya kan juga ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Kalau itu betul, dan ini sekaligus juga launching PTGA itu sendiri karena itu baru berdiri banget gitu. Dari perusahaan itu. Dari perusahaan yang Gak ada sponsor-sponsor Kang Yadi. semua Tadinya mengharap sponsor kali. Ternyata nggak ada sponsor. Gak ada. tidak ada sponsor. Tetangga kita. kepo ya. Kita tidak ada sponsor yang kita cari, tidak ada. Juga beliau berkeyakinan sampai H-1 itu sampai saat ini pun masih ada yang akan masuk gitu. Oke. Tapi Bang Yadi, tadi kayak Untuk menanggapi yang tadi itu sebenarnya saya diajak untuk dengan pengacaranya beliau untuk menyerang balik. menyerang balik. Pelapor, iya kan? Pelapor? Iya. Pelapor maksudnya event organizer-nya. Iya, teman saya itu untuk penyebaran nama baik, saya Pencemaran bilang. nama baik. Pencemaran nama baik siapa? Ada juga saya yang sudah muncul gitu kan. Saya berkewajiban kalau mau nyerang balik, menyerang balik. Cuman kan Betul. kita posisinya Mereka salah, kan belum minta bayar. haknya, betul. Belum bayar gitu loh. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini yang ada hubungannya dengan yang disampaikan sama Abang Yadi Baik. barusan. Gus Anom ingin laporkan balik pihak I.O. Yadi Sembako tak sepakat. Secara logika aja nggak masuk. Kalau sekarang hubungan Yadi Sembako dengan Gus Anom komunikasi masih ada? Komunikasi saya udah nggak ada. Terus Apa terang, alasannya? Di blok maksudnya. saya blok. Dua-duanya ngeblok atau Saya yang ngeblok. Kenapa Bang Yadi ngeblok jalur komunikasi sementara kan ini tanggung jawab masih Iya, harus tetap jangan, ya. ada gitu bagi mereka para pengisi acara yang merasa belum dibayar padahal sudah melakukan tanggung jawabnya untuk tampil di acara tersebut. Ya saya merasa dalam hal ini nama saya bisa terangkat seperti ini gara-gara siapa gitu kan. Saya ditunjuk sama siapa, diarahkan sama siapa. Udah ya, dikejar si Gus Anom ini suruh bayar selesai Udah. supaya nama baik lu balik. Sudah Ibu Is, saya itu sudah dan dia sudah tinggal menulis semua pembayaran artis, semua pembayaran IO dan Kan semua cek kosong yang Gus Anom diberikan itu adalah saya, bukan Suryadi saya ya, Ya. atau Taufik yang wakil saya begitu. Mas Jadi, Gus Anom ini tertulis di hitam di atas putih itu sebagai komisaris. komisaris. Yang pada waktu itu ada nggak surat kontraknya yang berhubungan dengan Mas yang diangkat sebagai direktur? Ada di akta pendirian PT ada. Nggak pada waktu buat acara. Buat acara ada. Kan kalau kita dari bikin event pihak kan pasti selalu ada persen itu kan kontrak. Iya, jadi semacam perjanjian aja, bukan kontrak yang diberikan sama IO. Karena IO ini ngelihat sayanya gitu, bukan gua nggak kenal Gus Anom. Karena tanda tangannya pun tanda tangan Yadi Sembako. saya. Oke, pada akhirnya berarti bisa dibilang Yadi Sembako ini memasang badan mau tidak mau. Betul. Dan berita ini muncul kakak semuanya bahwa saya nggak pernah muncul karena saya bukan yang down banget saya. Baru pertama kali ngalamin seperti ini, nama saya Pertama kali bikin acara. begitu itu. The image-nya saya ini penipuan. Wah, ketempuhan lah ya Bang Yadi, ketempuhan jadinya. Ketempuhan. Harus bertanggung jawab ya. Tapi kenapa bisa langsung percaya begitu aja? karena saya melihat sosoknya beliau. Dulu kan ngajak saya pengajian. Gus Anom gitu ya. Iya, dan Diduga ya. dan apa ya, semuanya saya manut karena ngalap berkah aja gitu dari seorang yang saya panutin gitu ya kan. Cuman ya kalau timbul seperti ini ya saya juga nggak mau yang terlalu manut-manut lagi, udah saya blok semuanya. Apalagi bermasalah dengan sahabat kan, kalau teman-teman artis kan pastinya kan sahabat-sahabatnya Mas Yadi. Iya, karena saya
ini bukan mau menjatuhkan siapapun, cuman Iya. untuk mengungkap kebenarannya ini loh. Oke. Seperti itu. Jadi Bang Yadi, ketika ditunjuk menjadi direktur ya, apakah Bang Yadi juga pernah menerima keuntungan dalam tanda kutip materi, misal dari acara tersebut atau dari persiapan acara tersebut? ada juga saya yang keluar. Jadi sama sekali belum pernah mendapatkan apapun, Belum ada. sepeser pun. Peser. Kalau event organizer-nya sampai sekarang belum dibayar? Belum. Artis-artis yang mengisi acara juga belum dibayar? Belum. Band musiknya belum dibayar? Belum. Ya Allah. Gus Anom, tolong tanggung jawab dong. Kasihan teman saya nih anak baik loh. Anak baik loh. dia. Jadi beliau sih udah mau tanggung jawab karena Tanggung apa? jawab, Karena tapi sudah ada cepat. tanda tangan beliau ya. Tapi kan yang terlapor di sini saya, Bu. Iyalah Oke. makanya. Dan saya dengan cara saya sendiri, saya nggak mau mengikuti alurnya Gus Udah, tapi ya Anom. jangan ngeblok Gus Anom, selesaiin. Biar bisa ngobrol, Dia biar bertanggung komunikasi ya. jawab. Betul, dan itu sudah saya lakukan. Beliau sudah tanda tangan di tulisan tangan beliau sendiri, dan saya Tulisan dengan tangan beliau itu kapan membayar? nah itu dia saya nggak tahu. Ya. Makanya segala macam yang berhubungan dengan pelaporan ini ya saya siap-siap gitu kan. Berarti kenapa Mas Yadi tidak melaporkan Gus Anomnya? Ya itu ada nanti mungkin ada tahapannya ya. Kalau saya merasa benar-benar saya sudah bertanggung Untuk jawab. memulihkan nama baik dari Mas Yadi sendiri. Kalau nama baik saya udah terimage di masyarakat dimanapun udah ada gitu kayak penipuan dan penggalapan. Mungkin itu kalau saya nggak klarifikasi Iya. setelah laporan ya, mungkin yang berkembang ini makin pesat banget gitu. Makanya saya sebelum laporan ke kepolisian dan pemeriksaan kemarin itu tanggal berapa saya lupa ya, dan itu tanggal 11 dan saya sudah melaporkan, saya baru langsung klarifikasi ke teman-teman wartawan. Selama ini saya belum karena saya Oke. down Bu Is. Oke. Iya Baik. betul. Down, Karena dikira pikiran Mas Yadi- ngedrop loh. Saya Kira Mas Yadi kan hilang sembunyi di mana? iya, saya bukannya ngilang karena saya gua kalau mau mengeluarkan statement, saya takut jadi blunder buat saya sendiri gitu kan. Baik. Bang Yadi, ini kalau ngomongin soal statement, ini juga ada statement dari seorang Irma Dharma Wangsa yang kemarin sempat datang sini dan bercerita katanya sempat diajakin sama Bang Yadi untuk mengisi acara tersebut, tapi dia menolak karena kalau Irma sendiri maunya DP dulu, tapi saat itu tidak ada DP, makanya dia cancel ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Udah dihubungin, udah deal-dealan harga, udah oke, tanggal juga ini. Nah kan ya biasalah kita kan namanya pengisi acara ya, aku minta DP kan, minta DP terus tidak dipenuhi DP-nya, maksudnya nggak usah DP, H-1 langsung kita lunasi. Akhirnya saya ngomong, mohon maaf Bang Yadi kalau prosedurnya seperti ini, saya nggak datang. Oke. Saya bilang gitu, terus tapi flyer muka Irma udah gede di situ kata dia kan gitu. Oh, Flyer kamu, muka kamu udah ada di flyer? Promoin. Kamu udah ngelihat flyernya belum? Udah, dan memang udah di tag ke sosmed aku kan. Satu aku udah kasih rundown, aku tampil jam berapa udah dapet. Yang di poster itu sepengetahuan Irma yang datang, yang jadi siapa? Bang Aldi Taher, Aha, Bang Ajis Gagap, aha. sama itu penyanyi-penyanyi dangdut, bintang pantura, Oke. terus apa ya? Dan mereka yang kamu tahu tidak dapat DP juga. Enggak. Dan Waduh. emang akhirnya aku tahu ternyata nggak dibayar juga, ada yang nggak dibayar. Nggak datang karena aku nggak mau nanti hubungan malah nggak bagus. Jadi mendingan profesional Nggak usah di ini. datang. Ya aku sih tahu waktu itu Bang Yadi pasti kecewa banget sama aku. Tapi kan aku bilang aku ya prosedurnya seperti ini Bang kalau aku biasa nyanyi gitu. Betul, dan itu. Bang Yadi, saya mau nanya sama Bang Yadi ya. Bang Yadi kan di dunia hiburan sudah lama. Iya. Tadi ada pernyataan dari Irma Dharma Wangsa. ya. Deal harga sudah, tapi tidak ada DP, belum tanda tangan kontrak juga. Kok bisa Ya. sudah ada wajahnya Irma Dharma Wangsa Paham, dalam gitu. bentuk promosi e-flyer? Ya, betul. Dan itu yang ngetek itu komisaris sendiri, dia posting sendiri di sana. Saya tidak pernah memposting, Iya. dan yang posting ya Gus Anom sendiri. Gitu. Tapi kan Bang Yadi sebagai direktur juga punya Mengetahui. hak bahwa kalau ini tidak benar kenapa harus dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya pada H-1 belum ada DP atau pelunasan, kenapa acara tetap dilanjutkan? Iya, karena memang waktu itu saya nih yang menjadi jembatan. Kamu masih percaya ya sama Gus Anom waktu itu? Pasti Bu Iis, curian, itu dia mah tadi Bu Iis. polos, anak. Saya ngarep berkahnya aja ternyata kan seperti ini gitu kan. Jadi Irma itu betul salah satu. Saya bersyukur, saya nggak kecewa sama Irma ataupun teman-teman yang lain yang membatalkan. Malah saya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah beliau nggak datang gitu loh. Jadi mengurangi beban moral juga ya. Beban saya pertemanan ini loh. Mereka mau datang mau nggak tanpa DP H-1 baru pelunasan. Itu karena ngelihat kita. Gitu. Iyalah. Ada ngelihat saya gitu. betul. Jadi Oke.
Jadi saya disuruh yakinkan, ya saya yakinkan teman-teman gitu Oke. kan. Bang Adi, Banyak tapi saya. ada komunikasi dengan Para artis-artis pengisi acara yang akhirnya jadi tampil tapi tidak atau belum dibayar. Saya sudah dari semenjak acara sampai muncul somasi itu masih saya tutupi somasi dari pengacaranya beliau ya kan, dari teman saya ini. Tapi pas berita ini muncul saya nggak pernah lagi karena biar mereka ngeliat kenyataannya sendiri. Ini loh, gue sekarang jadi seperti ini. Tapi gitu. nggak diblok kan nomor-nomor mereka yang Enggak lah. Jadi Bang Adi tidak komunikasi dengan artis-artis pengisi acara? Ada yang beberapa yang komunikasi tapi mengenai pembayaran ini ya waktu saya belum tahu pembayaran itu memang benar-benar nggak ada gitu. Setelah sekarang berita Setelah tahu, viral, Bang Adi nggak ada komunikasi? Belum komunikasi. Apa alasannya Bang? Karena saya alasannya tidak mau menjawab ataukah memang sengaja? saya sengaja biar mereka ngeliat kejadian ini sendiri dulu. Gitu. Tapi kan Bang, mereka juga butuh kejelasan bahwa Iya, mereka butuh juga jawaban. punya hak untuk tentu saja Ada apa mengetahui ini? Ya. kenapa pembayarannya belum sampai ke mereka sebagai seorang seniman. Kalau sama Aldi Tahir saya sudah WA-an dan Aldi Tahir juga udah kasih voice note gitu kan. Oke. Ya dan dia juga udah keluarin mengikhlaskan, tapi tetap saya akan menuntut tanggung jawab Gus Anom gitu kan, secara tertulis itu nanti penyelesaiannya bagaimana minta tolong gitu Oke. kan, karena nilainya itu nggak sedikit. Berapa sih Bang, kalau boleh tahu nilai total keseluruhan tanggung jawab untuk event organizer, pembayaran untuk event organizer, untuk artis pengisi acara total tuh kisaran berapa? 400 hampir 500 lah. Tapi katanya Bang Yadi juga sampai sakit ya. Sakit kakak, karena ngedrop saya kan Pastilah. baru ngalami. Secara mental kan pasti. Somasi aja datang itu saya gemeteran gitu. Iyalah, wah kok sakit Iyalah. begini gitu kan. Teman saya nggak salah saya bilang. Besok-besok banyak nanya ya Di, lu banyak nanya Iya besok-besok. Bu, mulai dari sekarang saya nanya Bu Is terus dan kan. Ya. Buat Bang Yadi, pokoknya kita berharap semoga kasus ini tentu saja dimudahkan, dilancarkan, apapun Iya. itu ke depan hasilnya menjadi pembelajaran Iya. buat semua pihak. Ada hikmahnya pasti di dalamnya. Pasti, ya. pasti. Bang Yadi, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman artis pengisi acara yang mengisi acara tersebut tapi belum mendapatkan haknya? Ya, yang pasti teman-teman artis yang udah terlibat dan datang karena memang betul-betul melihat sayanya. Saya pribadi mohon maaf lahir batin belum ada komunikasi lagi semenjak berita ini muncul dan semenjak saya mendapatkan somasi. Karena apa? Karena saya betul-betul ngedrop, ya saya yang hanya saya pikirkan keluarga saya nih. Iya. Nah, kerjaan saya udah banyak yang di cancel gitu kan gara-gara pemberitaan ini Oh, sebetulnya. efek Jadi, dampaknya jadi kayak gitu ya? ya kita kan nggak tahu ya karena masyarakat itu tidak melihat ininya ya kan ya bagaimana Taunya awal sih mulanya ada, gitu. ya. Makanya setelah saya pemeriksaan baru saya berani klarifikasi ke wartawan dan baru ada sebagian bilang teman-teman yang ini lu settingan kali lu begitu Bu Is ya settingan. Ini makanya namanya hidup ya, bahwa tindak tanduk apapun yang kita lakukan memang harus kita jaga, betul-betul dipikirkan, karena ada pepatah yang bilang bahwa Roma tidak dibangun dalam satu malam tapi Ya. bisa hancur dalam satu malam. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Iya, guys.